Dengan latar belakang yang megah, saya sudah berada di depan Monumen Nasional Indonesia, merupakan ikon kebanggaan Kota Jakarta. Bukan hanya sekedar simbol, Monas juga merupakan sejarah bisu perjuangan bangsa ini. Dengan saya, Intan, akan mengajak kalian untuk menjelajahi sejarah yang ada di Monas. Monumen Nasional berawal dari tahun 1950. Pada saat itu, pusat pemerintahan Indonesia sudah kembali ke Jakarta yang sebelumnya berada di Yogyakarta. Presiden Soekarno merancang pembangunan sebuah monumen nasional untuk mengenang dan melestarikan perjuangan bangsa Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1954, dibentuklah sebuah komite sayembara rancangan monumen nasional. Dan pada tahun 1955 dilaksanakanlah sayembara pertama. Pada sayembara pertama ini ada 51 karya yang masuk, yaitu karya Frederick Silaban. 5 tahun kemudian, pada tahun 1960 diadakannya sayembara kedua. 5 tahun kemudian, pada tahun 1960 diadakannya sayembara kedua. Dan masih sama, dari 1.306 peserta, tak ada satupun yang memenuhi kriteria. Pada akhirnya, Ketua Komite Sayembara meminta Frederick Silaban untuk menemui Bung Karno untuk mengajukan karyanya. Akan tetapi, Soekarno tidak menyukai rancangan tersebut karena Soekarno menginginkan monumen tersebut berbentuk lingga dan yoni. Kemudian Frederick Silaban diminta merancang sesuai keinginan Soekarno. Akan tetapi, rancangan yang dibuat terlalu megah sehingga kemampuan keuangan negara pada saat itu tidak mampu mewujudkan hal tersebut. Dan menolak rancangan bangunan yang lebih kecil dan meminta bangunannya ditunda sampai ekonomi Indonesia membaik pada saat itu. Kemudian, Soekarno meminta R.M. Soedarsono untuk melanjutkan rancangan tersebut dan Soedarsono memasukkan unsur 17.845 sebagai tanda peringatan kemerdekaan. Soekarno secara simbolis menancapkan pasak beton pertama. Total ada 284 pasak beton yang digunakan sebagai bangunan ini. Rentang waktu tahun 1966 hingga 1968 pada saat itu sempat tertunda dikarenakan adanya peristiwa G30 SPKI. Ketiga rentang waktu 963 sampai 1973. Untuk kita ketahui bersama, Tugu Monas terdiri atas beberapa bagian, yaitu pelataran bawah, badan Monas, pelataran atas, dan lidah api. Oke teman-teman, sekarang kita akan masuk ke dalam museum yang ada di Monas, yuk! Oke teman-teman, sekarang saya sudah berada di Ruang Kemerdekaan Indonesia yang berada di Monas. Ini tempatnya berada di Cawan Monas ya. Lalu di depan saya sudah terdapat pintu yang menyediakan naskah proklamasi. Jika pintunya dibuka, kita dapat mendengarkan teks proklamasi yang dibacakan oleh Insinyur Soekarno.
Oke, sekarang kita sudah bersama narasumber. Boleh diperkenalkan namanya siapa? Nama saya Ferian. Dari mana? Dari Jakarta. Oh gitu. Aku mau nanya, masnya ke Monas baru pertama kali atau memang udah sering? Kalau kesininya, yang area sininya ya itu baru 2 kali. Pertama pas SMP. Nah, keduanya ini. Kalau ya ke Monasnya sih udah sering sih. Suka main bola juga di lapangan banteng gitu. Berarti udah familiar lah sama Monas. Biasanya ke Monas nih jalan-jalan aja atau emang lagi nyari sejarah, pengen tahu sejarah gitu? Kalau kemarin-kemarin sih biasanya olahraga. Kalau lagi kesini lagi pengen main aja sih. Oh gitu. Sama ya lihat yang sekarang gimana. Ya, sekarang udah nggak ada perubahan sih, masih sama aja. Oke. Kan masnya udah sering nih ke Monas. Spot favorit di Monas tuh di mana sih? Kalau saya Monas tetap kulinernya sih yang paling ini. Oh gitu. Oke, makasih banyak. Oke, kakak namanya siapa? Nama saya Hani dari KL, Malaysia. Oh, Malaysia. So hari ini pertama kali datang ke Monas. Sebab pernah dengar je, pernah lalu banyak kali tapi tak pernah datang. Jadi hari ini sama teman-teman liburan mau lihat Monas depan mata sendiri. Berarti pertama kali? Di Jakarta udah kali keempat, tapi ke Monas baru pertama kali. Oke. Jadi berarti ke sini untuk cari sejarah atau emang jalan-jalan untuk foto? Jalan-jalan mau foto sebab ini kira monumen kan, ikon Jakarta. Iya, betul. Jadi ke sini untuk itulah. Spot favorit kakak di sini di mana? Baru sampai, jadi di sini aja udah cantik sebab boleh nampak Monas jadi background. Oke, makasih. Makasih Kak. Oke teman-teman, itu dia beberapa spot dan sejarah yang ada di Monas. Untuk kalian yang minat datang ke sini, saya sarankan untuk datang setiap weekdays jika tidak mau terlalu ramai. Tapi Monas dibuka dari hari Selasa hingga Sabtu pada pukul 8 hingga 4 sore. Saya Intan, pamit undur diri.